ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana al-imani bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan wahidan wa rabban syahida, la ma'budan siwa wa nahnu lahul muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menisbahkan manusia itu sebagai makhluk yang paling sempurna. Manusia itu sebagai makhluk yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pewaris amanah di dalam dunia. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, manusia yang telah Allah jadikan secara fisik sempurna. Dia memiliki pandangan mata, dia memiliki kaki yang kokoh sempurna berjalan, dia memiliki tangan, kedua belah tangan, yang dengan tangan tersebut dia mampu menciptakan peradaban di dalam dunia ini. Dan manusia memiliki akal dan pikiran untuk dapat menciptakan berbagai kebudayaan di dalam dunia ini. Hadirin rahimakumullah, pertanyaannya adalah, apa sebenarnya fungsi dan tugas serta peran manusia yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala merencanakan ingin menciptakan yang namanya manusia, dia berdialog dengan para malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ingin menciptakan manusia, menciptakan khalifah di dalam bumi ini. Lantas malaikat memprotes, wahai Allah, apakah kau hendak menjadikan manusia yang nantinya akan menciptakan kehancuran di atas bumi ini? Namun Allah menegaskan kepada para malaikat, sebenarnya aku lebih mengetahui daripada engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya, hadirin, yang menjadi sebuah nilai plus bahwa manusia diamanatkan sebagai khalifah di bumi ini? Hadirin rahimakumullah, manusia memiliki akal, manusia memiliki pikiran, manusia memiliki hati, sama seperti hewan. Hewan juga mempunyai akal, hewan juga mempunyai hati, dan juga mempunyai pikiran. Hewan juga mempunyai nafsu, manusia juga mempunyai nafsu. Bahkan malaikat memiliki akal yang semasa hidupnya itu
dia tidak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun, kata Allah Subhanahu wa taala terhadap para malaikat. Kenapa tidak para malaikat saja yang dijadikan pemimpin di bumi ini atau menjadi khalifah di bumi? Di mana kata kunci bahwa yang sesungguhnya berhak mewarisi kepemimpinan wakil Tuhan di bumi ini adalah manusia. Hadirin rahimakumullah, di dalam tubuh manusia itu ada akal, pikiran, nafsu. Sama seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hewan dan makhluk-makhluk lain juga mempunyai. Tinggal lagi bagaimana proses penataan itu. Penataan akal yang ditata dengan iman yang bersih, yang ditata dengan keberimanan kepada Allah menjadi sebuah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah letak dari penataan antara akal, penataan terhadap iman, dan penataan terhadap hati, dan penataan terhadap nafsu. Yang paling penting adalah penataan terhadap nafsu. Bagaimana manusia mampu menata nafsunya menjadi sebuah amal. Seperti itu. Itulah yang menandakan bahwa manusia itu menjadi seorang khalifah di bumi. Dalam proses penataan nafsu itu membutuhkan sebuah proses yang panjang. Hadirin rahimakumullah. Kenapa kita katakan panjang? Ada yang namanya proses pendidikan. Pendidikan itu yaitu dengan penataan nafsu yang berada di dalam kita, berada di dalam diri kita. Nafsu yang dimaksud adalah dalam beberapa ayat Allah Subhanahu mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah menciptakan dua potensi kebaikan dan keburukan. Tinggal bagaimana kita mengelola potensi kita cenderung kepada potensi kebaikan. Hadirin rahimakumullah, Ramadan adalah momen yang paling tepat untuk memberikan pendidikan, pelatihan nuraniyah, sehingga di dalam nurani kita terbiasa hidup secara sederhana, kita terbiasa hidup dalam kesabaran, dalam keikhlasan, menahan segala amarah yang ada di dalam dada kita melalui proses Ramadan. Hadirin rahimakumullah, jika saja Allah Subhanahu wa taala memberikan dan membuka rahasia indahnya bulan Ramadan, rahmat serta berkahnya bulan Ramadan, niscaya umat Muhammad Rasulullah SAW pasti akan meminta setiap 12 bulan itu adalah bulan Ramadan. Pemirsa, Allahu Akbar. Bagaimana kita bisa mengambil hikmah bahwa Ramadan itu adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Bagaimana nurani kita terdidik dengan proses menahan lapar, nurani kita terdidik dengan kesederhanaan, terdidik dengan cinta kita kepada kaum fakir miskin. Hadirin rahimakumullah. Target takwa, target ikhlas itu terlihat dari amal perbuatan. Ketika kita mencintai sesama saudara kita yang miskin, ketika kita mampu menjadi saudara seiman kita, melebihi cinta kita terhadap diri kita sendiri, itulah salah satu puncak dari ketinggian takwa kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, marilah dengan momen Ramadan kali ini menjadikan nurani kita terdidik, menjadikan nurani kita benar-benar ikhlas di dalam berbuat, ikhlas di dalam menolong sesama manusia, dan ikhlas terhadap ketentuan dan takdir yang Allah berikan kepada kita melalui ayat-ayat Al-Quran yang tersirat maupun yang tersurut. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.